Bayangkan kamu berjalan ke toko terdekat untuk membeli sarapan tanpa mengenakan pakaian sama sekali. Benar-benar telanjang. Kedengarannya seperti mimpi buruk yang mengerikan, kan? Jantungmu pasti akan berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Dan itu bukan tanpa alasan. Perasaan ini sudah tertanam dalam psikis manusia selama 170.000 tahun terakhir karena kebiasaan memakai pakaian. Padahal kalau dipikir-pikir, kita tidak selalu memakai pakaian. Menurut temuan arkeologi, nenek moyang kita sudah mulai membuat pakaian untuk diri mereka sendiri sejak zaman prasejarah. Tapi kenapa orang-orang pada masa itu ingin berpakaian, padahal sebelumnya spesies kita tidak membutuhkannya? Dan kenapa kita begitu terikat secara mental dengan kebiasaan berpakaian, sementara tidak ada hewan lain yang melakukan hal yang sama? Menurutmu, apa persamaan yang dimiliki oleh mamalia jika dilihat sekilas? Biar aku bantu. Salah satu ciri luar terpenting adalah semua mamalia berbulu. Oke, memang tidak semuanya sama tebal bulunya. Contohnya, ada yang seperti ini, tapi ada juga yang seperti ini. Tapi kalau kamu lihat dirimu sendiri, jelas kamu tidak mendekati keduanya. Dari segi biologi, kita praktis telanjang. Tapi kenapa begitu? Mari kita tegaskan dulu, kita tidak kehilangan bulu karena kesalahan evolusi. Faktanya, menjadi telanjang adalah salah satu momen terpenting dalam sejarah evolusi manusia. Mamalia lain diberi mantel alami untuk menghadapi cuaca dingin, mereka bisa terus-menerus melindungi diri dari sinar matahari, dan serangga tidak menggigit mereka, atau setidaknya, tidak semudah itu. Sebaliknya, bahkan mantel paling tebal pun tidak cukup bagi kita. Baik musim dingin maupun musim panas, kita harus terus-menerus memakai tabir surya, dan tidak ada semprotan pengusir nyamuk yang benar-benar bisa melindungi kita dari gigitan. Dari sudut pandang evolusi, hal ini benar-benar sulit dimengerti. Soalnya, seleksi alam biasanya menyingkirkan sifat-sifat yang mengurangi peluang kita untuk bertahan hidup. Lalu, kenapa kita tidak berbulu? Sebenarnya, jawabannya terletak pada perkembangan otak manusia. Seiring otak kita dulu semakin besar dan kompleks, aktivitas yang meningkat itu menghasilkan lebih banyak panas. Tapi, dari segi bertahan hidup, hal ini jelas tidak praktis, dan alam pun mengambil keputusan yang cukup berani. Evolusi melepaskan bulu, dan menggantinya dengan kemampuan berkeringat. Saya menyebutnya sebagai keputusan, tapi jangan salah paham, tidak ada yang sadar dalam hal ini. Atau yang lebih penting lagi, seperti perubahan-perubahan lain, hal ini juga tidak terjadi dalam sekejap. Pergantian ini berlangsung selama kurang lebih 1,2 hingga 1,7 juta tahun. Pada akhir transformasi, orang-orang benar-benar telanjang, dan karena Zara belum ditemukan, kami berjalan telanjang selama sekitar selama 1 juta tahun. Ini adalah saat ketika kerentanan kami berada pada puncaknya. Serangga-serangga itu sangat menyukai kami. Tapi seperti yang sudah saya bilang, kami butuh sesuatu sebagai pengganti bulu, dan itu adalah keringat yang mendinginkan tubuh kita. Karena itu, tubuh kita menumbuhkan sekitar 2 hingga 4 juta kelenjar keringat di seluruh kulit kita. Sebagai contoh, simpanse hanya punya sekitar 650.000. Jadi dengan alat pendingin biologis ini, kita benar-benar menonjol di dunia hewan. Mengganti bulu dengan kulit telanjang membawa 2 keuntungan besar. Pertama, memungkinkan metode berburu yang sangat spesial. Nenek moyang kita dulu berburu mangsa dengan cara mengejarnya selama berjam-jam. Banyak hewan tidak sanggup melarikan diri selama itu, karena mereka akhirnya kepanasan. Bahkan, pada masa-masa seperti ini, pakaian mulai punya peran sosial juga. Para pemburu yang terampil bisa membuat pakaian kulit yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Tapi soal itu, nanti kita bahas lagi. Kelebihan lain dari telanjang adalah otak kita tidak kepanasan saat berpikir, dan ini merupakan salah satu perkembangan evolusi yang sangat berguna. Menurut Nina Jablonski, seorang ahli biologi evolusi, justru peningkatan kemampuan berkeringatlah yang memungkinkan otak kita tumbuh sebesar ini. Namun, peningkatan biologis ini secara drastis mengubah hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Hewan lain biasanya hanya menyesuaikan diri dengan iklim tempat mereka tinggal. Mereka menumbuhkan bulu atau menimbun lapisan lemak. Atau, misalnya, ada rubah gurun yang melepaskan panas melalui telinganya yang sebesar sekop. Sedangkan kita tidak diberi jaket, bawaan, jadi kita harus mencari trik lain. Nenek moyang kita pertama-tama mencoba menghangatkan diri dengan bantuan api, tapi api itu sendiri tidak praktis dalam banyak hal. Misalnya, karena api bisa padam. Itulah sebabnya mereka menemukan ide untuk memakai pakaian, sehingga kita bisa melindungi diri dari dingin di mana saja dan kapan saja. Jadi, mari kita hancurkan mitos bahwa karena pakaianlah kita menjadi begitu hangat sehingga bulu kita rontok. Tidak, bulu kita rontok lebih dulu. Selama 1 juta tahun kita hidup telanjang, dan baru setelah itu pakaian muncul. Jadi, pada awalnya berpakaian bukanlah sekadar tren budaya, melainkan respons terhadap cuaca dingin dan kerentanan yang muncul sebagai efek samping dari otak besar kita. Kita benar-benar harus melindungi diri dari cuaca, karena manusia bisa saja punah hanya karena bulu tubuh kita hilang. Kalau kita memilih satu tempat secara acak di bumi dan menaruh seorang manusia telanjang di sana, ada kemungkinan 80% dia tidak akan selamat. Ini karena tubuh kita tanpa pakaian hanya merasa nyaman pada suhu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Memang benar tubuh kita berusaha menjaga suhu dalam di 37 derajat, tapi kalau bicara udara luar, kita hanya merasa nyaman di rentang suhu beberapa derajat itu saja. Namun, di sebagian besar tempat di bumi, suhunya jauh lebih panas atau lebih dingin dari itu. Jadi kalau kita telanjang, dalam waktu singkat atau lama,
Hampir dimanapun kita bisa membeku sampai ke tulang atau terkena serangan panas. Di udara dingin, tubuh kita mendingin 5 kali lebih cepat daripada kemampuannya untuk menghangatkan diri. Dan di air, keadaannya bahkan jauh lebih buruk. Di sana, kita kehilangan panas 25 kali lebih cepat daripada tubuh kita bisa memproduksinya. Jadi, berada telanjang di udara dingin sama saja dengan hukuman mati. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kita tetap tidak akan selamat, bahkan jika suhunya bukan minus 20, melainkan hanya 10 derajat, bahkan pada 18 derajat pun kita tidak akan bertahan hidup tanpa pakaian. Padahal itu sudah terdengar seperti suhu yang nyaman, bukan? Iya, pakai celana jeans dan kaos enak-enak saja, tapi tubuh telanjang kita memang tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang asing baginya. Di air, kita sebenarnya hanya bisa bertahan hidup lebih lama, maksudnya lebih dari beberapa jam, pada rentang suhu antara 26 sampai 32 derajat Celcius. Dan itu pun kita belum membahas soal fluktuasi suhu. Ketika pagi-pagi kita kedinginan di suhu 0 derajat, lalu sore harinya berkeringat pakai sweater, mungkin kita bisa sedikit merasakan seperti apa rasanya hidup di Afrika. Soalnya di sana, perbedaan suhu dalam sehari bisa dengan mudah mencapai sekitar 20 derajat. Di tempat seperti itu, tubuh manusia tanpa pakaian harus berjuang tanpa henti untuk bertahan hidup. Kalau kamu nggak bisa pakai topi yang bisa ngasih bayangan di siang hari, atau nggak punya apa-apa buat melindungi diri dari dingin di malam hari, kamu cuma bisa keluar rumah di waktu-waktu tertentu saja. Dulu, di Afrika, nenek moyang kita juga nggak bisa sembarangan pergi berburu kapan saja, dan hal itu benar-benar membatasi kehidupan mereka. Perbedaan ini sangat dramatis dibandingkan dengan mamalia berbulu lainnya. Soalnya, mereka bisa tahan menghadapi perubahan suhu sampai 45 derajat berkat insulasi panas bawaan di tubuh mereka. Kita hanya punya sistem pendingin bawaan, tapi berkeringat adalah satu-satunya cara alami yang bisa kita lakukan untuk melawan suhu panas dari luar. Kekurangan biologis ini sangat jelas terlihat pada temuan arkeologi. Para peneliti telah menelusuri bahwa selama ratusan ribu tahun, manusia hampir tidak berpindah tempat secara geografis. Manusia hanya bisa hidup di sekitar 20% permukaan bumi, karena hanya di wilayah itulah suhu yang nyaman tersedia bagi mereka. Lalu, sekitar 100.000 tahun yang lalu, terjadi sesuatu, dan manusia mulai bergerak. Ya, benar yang kamu pikirkan, pada masa inilah pakaian mulai menyebar. Sebenarnya pakaian sudah ada sejak lama, tapi pada saat inilah pemakaian pakaian menjadi hal yang umum di tingkat spesies manusia. Tentu saja, perkembangan kecerdasan manusia juga diperlukan agar kita bisa mulai menghuni bumi. Namun, berpakaian sangat penting agar kita bisa bertahan dalam suhu yang tidak nyaman bagi tubuh manusia. Tapi, seperti apa sebenarnya bentuk pakaian pada masa itu? Manusia purba tentu saja belum berjalan-jalan dengan celana jeans atau kaos berbahan tekstil. Pada awalnya, mereka mulai membuat pakaian dari kulit hewan untuk diri mereka sendiri. Bukti yang cukup jelas tentang perkembangan berpakaian adalah kemunculan parasit yang disebut kutu pakaian. Serangga ini diperkirakan mulai berbeda dari kutu kepala sekitar 83.000 tahun yang lalu. Artinya, pada masa itulah pakaian mulai dipakai secara terus-menerus sehingga parasit ini bisa berkembang biak. Namun, kutu bukan satu-satunya bukti bahwa manusia sudah mulai memakai pakaian sejak lama. Ketika para arkeolog mempelajari sisa-sisa hewan dari 300.000 tahun yang lalu, menjadi jelas bahwa orang-orang pada masa itu tidak hanya berburu untuk mencari makanan. Pada tulang rusuk, tengkorak, dan kaki ditemukan sayatan yang tanpa sangat presisi dan disengaja, yang menunjukkan bahwa manusia purba tidak hanya menginginkan daging dari hewan buruan, tetapi juga bulunya. Dan semua ini terjadi 300.000 tahun yang lalu. Itu jelas bukan waktu yang dekat. Bahkan, saat itu Homo sapiens pun belum revolusi. Jadi nenek moyang kita, manusia Heidelberg, sudah berpikir bahwa lebih baik menutupi tubuhnya dengan pakaian yang layak. 120.000 tahun yang lalu, sudah ada sisa-sisa alat yang dengan sangat jelas menunjukkan bahwa nenek moyang kita membutuhkan kulit binatang. Dari Gua Contrebandier di Maroko, ditemukan alat-alat tulang yang secara khusus dibuat untuk tujuan ini. Dengan alat berbentuk spatula ini, mereka bisa menghilangkan jaringan ikat tanpa merusak kulit itu sendiri. Jadi, pada masa itu mereka tidak hanya membuat pakaian secara insidental, melainkan sudah menjalankan proses teknologi yang sudah mapan. Di sebuah gua lain, kali ini di Afrika Selatan, mereka juga menemukan sesuatu, yaitu sebuah jarum tulang berusia sekitar 61.000 tahun yang kemungkinan besar digunakan untuk jahitan yang sangat presisi. Jadi pada saat itu sudah pasti mereka tidak hanya membungkus diri dengan kulit binatang, tetapi juga membuat benda-benda yang benar-benar tampak seperti pakaian untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, teknologi berpakaian tidak berkembang secepat sekarang ini. Beberapa tahap dalam proses produksi memakan waktu ribuan bahkan puluhan ribu tahun untuk berkembang. Dan seiring manusia bermigrasi ke wilayah-wilayah baru, mereka juga membutuhkan jenis pakaian baru. Tapi, kapan sebenarnya kulit digantikan oleh tekstil? Para arkeolog tidak berada dalam posisi yang mudah jika ingin mencari tahu hal ini. Sementara alat batu bisa bertahan jutaan tahun, dan kulit juga cukup awet jika diawetkan, tekstil sangat rentan terhadap kerusakan waktu. Bahkan, tekstil praktis hancur sama sekali. Jadi, pakaian tertua yang diketahui usianya hanya 5.500 tahun, yaitu pakaian tarhan dari Mesir yang terbuat dari kain linen. Nah, ini jelas bukan kategori kain lab, soalnya pakaian ini sudah punya kesan premium. Bahannya berlipit halus, dibuat dengan teknik yang canggih, dan itu usianya 5.500 tahun. Sementara kaos yang aku pesan 1,5 tahun lalu saja sudah bolong kena cuci. Tapi mari kita kembali ke perkembangan berpakaian,
karena ada satu hal terpenting yang belum kita bahas. Jadi, kalau cuacanya terlalu dingin atau panas, orang-orang dulu memakai pakaian sebagai perlindungan. Tapi sekarang, bahkan kalau cuacanya benar-benar ideal, kita tetap saja pakai setidaknya celana dan kaos. Jelas alasannya karena perasaan telanjang itu memberikan ketidaknyamanan psikologis yang besar. Semua mamalia lain berjalan-jalan dengan santai tanpa pakaian, dan mereka sama sekali tidak merasa canggung karenanya. Menurut sebuah survei, sebagian besar orang merasa perutnya mual jika harus telanjang di depan orang asing, dan mereka benar-benar merasa malu karenanya. Selain itu, semua ini terjadi terlepas dari budaya asal para peserta tes, reaksinya hampir persis sama pada semua orang. Berdasarkan hal ini, jelas bahwa semua ini didasarkan pada mekanisme psikologis yang sangat dalam dan tertanam. Namun, hal ini tidak selalu seperti itu. Tubuh manusia adalah sesuatu yang sepenuhnya alami, tapi siapa sebenarnya yang pertama kali memutuskan bahwa kita harus selalu menutupi tubuh kita dalam segala situasi? Sudah terbukti bahwa sejak zaman dahulu, bahkan di negara-negara berikin tropis, orang-orang selalu mengenakan pakaian. Tentu saja bukan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, tapi setidaknya cawat. Di sana mereka tidak perlu khawatir akan kedinginan. Namun tetap saja, salah satu keinginan pertama suku-suku pribumi ketika bertemu dengan peradaban adalah ingin memakai pakaian. Hal ini masih terjadi hingga sekarang. Ketika suku-suku yang hidup terisolasi ditemukan, seringkali mereka lebih dulu meminta pakaian daripada obat-obatan atau alat-alat. Begitu dalamnya kebutuhan untuk berpakaian tertanam dalam diri kita. Berdasarkan hal ini, penggunaan pakaian dengan cepat melampaui sekadar kebutuhan untuk melindungi diri dari dingin. Perasaan malu muncul, yang merupakan naluri dasar manusia sehingga bahkan agama Kristen memasukkannya dalam kisah penciptaannya. Dan meskipun untuk waktu yang lama diyakini bahwa di dunia Kristenlah ketelanjangan dikaitkan dengan dosa, ini sebenarnya adalah fenomena lintas budaya dan kebutuhan yang jauh lebih kuno daripada kemunculan agama Kristen. Menurut para peneliti, dasar psikologis dari penggunaan pakaian terletak pada perlindungan hubungan jangka panjang. Mungkin saya tidak perlu menjelaskannya secara rinci, tetapi ketelanjangan di depan umum bisa memberikan sinyal seksual kepada orang lain. Dengan kata lain, pada spesies manusia purba atau Homo sapiens awal, kebutuhan akan hubungan jangka panjang sudah mulai muncul. Namun, dengan hilangnya bulu tubuh kita, alat kelamin kita menjadi selalu terlihat, yang bisa menimbulkan rangsangan seksual pada sesama spesies, atau mengirimkan sinyal kepada mereka. Penggunaan pakaian menghilangkan hal ini dari persamaan, sehingga alat kelamin yang tertutup sama dengan nol. Tidak ada seks, alat kelamin yang terlihat di depan umum sama dengan "Ayo, dekati aku, sayang." Jadi, meninggalkan kebiasaan berpakaian bisa merusak hubungan pasangan. Dengan demikian, rasa malu menjadi sebuah penemuan sosial yang menjadi dasar kelangsungan hubungan pasangan yang stabil dan keluarga. Dan ini adalah prinsip pengorganisasian biologis umat manusia, karena kita adalah spesies sosial yang hidup berkelompok dan berkomunitas. Selama ribuan tahun, pemikiran bahwa pakaian adalah bagian dari hidup kita dan merupakan standar minimum kenyamanan telah tertanam dalam diri kita. Tanpa pakaian, kita merasa malu, karena kita telah membuat diri kita tanpa tersedia secara seksual. Namun, bagian yang benar-benar aneh justru akan datang sekarang. Di tempat-tempat di mana ketelanjangan bukanlah hal yang tabu, tingkat kejahatan seksual jauh lebih rendah. Dan ini mungkin terdengar kasar, tapi justru di tempat-tempat di mana perempuan paling banyak ditutupi, di sanalah kejahatan semacam ini paling banyak terjadi. Jadi sebenarnya, yang penting bukan apakah kita memakai pakaian atau tidak, melainkan bagaimana masyarakat memandang soal berpakaian, dan yang lebih penting lagi, soal ketelanjangan. Menurut banyak antropolog, semakin masuk akal sikap suatu masyarakat terhadap ketelanjangan, maka masyarakat itu akan berfungsi semakin baik. Jadi, memakai pakaian itu bukan sekadar soal mode, dan juga bukan hanya penemuan yang praktis. Ini adalah salah satu alat terkuat yang membantu terciptanya masyarakat modern. Coba bayangkan, seperti apa rasanya berdiri telanjang bulat di depan rumah selama beberapa menit. Kedengarannya mengerikan, kan? Manusia pada dasarnya tidak bisa merasa nyaman tanpa pakaian. Bagi semua makhluk hidup, telanjang itu hal yang sepenuhnya alami, hanya manusia yang mengembangkan perlawanan emosional yang sangat kuat terhadap ketelanjangan. Kita bahkan tetap berpakaian, meskipun cuacanya sedang benar-benar sempurna. Seiring waktu, rasa malu kita juga dikaitkan dengan faktor lain. Kita, manusia, tahu persis bahwa orang lain akan menilai kita. Sementara itu, hewan hidup dalam ketidaktahuan yang bahagia. Jadi kekhawatiran kita tentang penilaian diri sendiri juga mendorong perkembangan budaya berpakaian. Kekuatan berpakaian itu luar biasa, dan kita juga harus membicarakan hal ini. Dalam hitungan detik, kita bisa menilai seseorang apakah dia bisa dipercaya, seberapa sukses dia, atau bahkan apa pekerjaannya. Semua itu hanya berdasarkan pakaiannya. Menurutmu, dia atau justru dia yang lulusan universitas? Sebenarnya jawabannya tidak penting, karena di kedua foto itu adalah orang yang sama, hanya pakaiannya saja yang berbeda. Jadi, pada pandangan pertama kita menilai semua orang hampir semata-mata berdasarkan cara mereka berpakaian. Pakaian awalnya muncul sebagai perlindungan terhadap dingin. Tak lama kemudian, pakaian menjadi dasar dalam mempertahankan hubungan pasangan, lalu berkembang jauh lebih jauh lagi. Seiring manusia bermigrasi ke tempat-tempat baru di planet kita, pakaian pun di mana-mana berubah menjadi bentuk ekspresi diri secara visual. Berbagai gaya, bahan, dan hiasan pun mulai memiliki makna komunikasi.
Hal ini membantu orang membedakan kelompok sosial, status ekonomi, pangkat, dan hak istimewa masing-masing. Cara berpakaian juga menunjukkan identitas suku, status sosial, dan status keluarga. Berpakaian pun menjadi semacam metode komunikasi, yang dulunya sangat membantu perkembangan permukiman dan jaringan perdagangan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahkan pada zaman prasejarah pun para pemburu sudah senang mengenakan kulit hewan yang langka. Seiring berjalannya waktu, hal ini terus berkembang, dan berpakaian pun mendapatkan banyak fungsi sosial. Di Mesopotamia kuno misalnya, pakaian sudah jelas menunjukkan seseorang berasal dari golongan mana. Kalau kamu hanya punya jubah wol sederhana, berarti kamu orang biasa. Tapi kalau kamu memakai pakaian linen yang ditenun halus dan dihias dengan cermat, semua orang langsung tahu kamu bagian dari kalangan elit. Ada juga gaya pakaian dan penutup kepala khusus yang hanya boleh dipakai oleh para pendeta atau penguasa, jadi mereka bisa langsung dikenali dari kejauhan. Contoh bagus dari lompatan besar berikutnya adalah penemuan pewarna ungu sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Berkat zat yang diekstrak dari siput laut, terciptalah merek mewah pertama di dunia. Di Roma kuno, misalnya, hanya kaisar yang boleh memakai warna ungu. Untuk mendapatkan 1 gram pewarna, 10.000 siput harus diperas, sehingga warna ungu benar-benar lebih mahal daripada emas. Orang lain sama sekali tidak boleh mengenakan pakaian seperti itu, karena ada masa di mana risikonya adalah hukuman mati. Di Tiongkok pada masa dinasti Han, aturan mode juga sangat ketat. Kuning, misalnya, adalah warna yang hanya boleh dipakai oleh kaisar. Sampai-sampai orang biasa tidak hanya dilarang mengenakan pakaian berwarna kuning, tetapi juga tidak boleh mendekorasi rumah mereka dengan warna itu. Pengaruh terhadap cara berpakaian juga sangat efektif sebagai alat kontrol sosial. Para penakluk selalu berhati-hati untuk memastikan bahwa masyarakat yang ditaklukkan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian tradisional mereka sendiri. Misalnya, Inggris melarang orang Irlandia mengenakan pakaian tradisional mereka, dan di Amerika Utara, Buddha hanya diizinkan tampil dengan pakaian kasar yang ditentukan untuk mereka. Metode ini sangat efektif karena warna kulit atau asal-usul seseorang tidak bisa diubah. Namun, pakaian memberikan kesempatan untuk mengubah status seseorang secara fleksibel. Pada abad ke-14, di Inggris, aturan berpakaian diatur dengan sangat rinci, sampai-sampai jenis bahan pakaian yang boleh dipakai seseorang ditentukan berdasarkan penghasilan tahunan mereka. Jika seseorang berpenghasilan kurang dari 40 shilling per tahun, mereka sama sekali tidak boleh memakai bulu, sementara orang-orang terkaya bisa bergaya dengan bulu hermeli mewah. Menurut David Reed, seorang ahli biologi, cara kita berpakaian tidak hanya menunjukkan status, tetapi juga secara langsung menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Bahkan, hal itu juga memengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Jika seseorang mengenakan jas laboratorium, ia akan tampil lebih baik dalam tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi dibandingkan dengan seseorang yang hanya memakai sweater dari New Yorker. Coba renungkan dulu sebentar, karena ini adalah pemikiran penutup yang cukup kuat. Apa yang kamu kenakan untuk suatu tugas bisa begitu memengaruhi cara kamu menilai dirimu sendiri di dalam pikiranmu, sehingga hasil kerjamu pun akan berbeda. Jadi, berpakaian bukan hanya soal kepraktisan, tapi juga merupakan salah satu terobosan teknologi terbesar dalam sejarah umat manusia. Pakaian telah memengaruhi seluruh perkembangan kita, sangat berkontribusi pada kemampuan kita membangun peradaban yang mencakup seluruh planet ini. Nenek moyang kita, dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam, mampu beradaptasi dengan semua iklim di bumi, entah itu di Sahara maupun di Siberia. Pakaian pun semakin mendapat peran sosial yang besar, dan seperti yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan, pepatah, bukan pakaian yang membuat seseorang, ternyata tidak sepenuhnya benar. Kebiasaan berpakaian sudah begitu mengakar dalam diri kita, sehingga benar, penilaian terhadap diri sendiri dan orang lain, cara kita memperlakukan orang lain, secara harfiah semuanya ditentukan oleh apa yang kita kenakan setiap pagi.